Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiri Sudarmaji, NIM 1908 1030 1074. Nama saya Muhammad Ridho Rizky dengan NIM 1908 1030 1083. Perkenalkan, saya Astri Ivaini Sagala, NIM 1118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Anggraina, NIM 19 081 030 1121. Oke, kita mulai masuk ke materi, yaitu tentang e-commerce. E-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses perangkat teknologi, memiliki sambungan internet, dan memiliki cara untuk membayar barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam transaksi e-commerce. Ternyata, e-commerce memiliki beberapa kategori, di antaranya sebagai berikut. Pertama, business to consumer atau B2C. E-commerce yang menjual produk dan jasa kepada pembeli individual. Contoh, website bernatsannoble.com yang menjual barang berupa buku, software, dan musik kepada konsumen individu. Kedua, ada business to business atau B2B. E-commerce yang menjual barang dan jasa antar bisnis atau perusahaan. Sebagai contoh, website milacron.com untuk penjualan mesin, cetakan dasar, dan alat yang berhubungan dengan perlengkapan dan jasa untuk perusahaan pemrosesan plastik. Dan yang ketiga, ada consumer to consumer. E-commerce di mana konsumen menjual secara langsung dengan konsumen. Sebagai contoh, eBay, website pelelangan raksasa memungkinkan orang untuk menjual barangnya kepada konsumen lain dengan cara melelang barang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan e-commerce terlebih dahulu. Yang pertama adalah menurunkan biaya operasional. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti biaya sewa tempat, biaya pemasaran, dan lain-lain tidak perlu terjadi. Hal ini menyebabkan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua, melebarkan jangkauan. E-commerce melakukan transaksi secara online dan dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia, tidak terbatas tempat dan waktu, karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara internet. Jadi pembeli tidak perlu bersusah payah bertemu penjual hanya untuk membeli produknya. Yang ketiga, meningkatkan customer loyalty. Hal ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan akurat. Informasi tersebut dapat diakses setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan. Hal ini tentu meningkatkan kesetiaan konsumen untuk terus membeli produk yang dijual oleh perusahaan. Yang keempat, meningkatkan supply management. Transaksi e-commerce menyebabkan efisiensi biaya operasional pada perusahaan tersebut, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia. Sehingga dengan adanya e-commerce, sistem supply management menjadi semakin meningkat. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang macam-macam ancaman yang terjadi dalam sistem e-commerce. Yang pertama adalah planting, yaitu melakukan penyerangan secara terencana, misalnya memasukkan virus dan melakukan penyerangan dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, sistem penetration, yaitu seseorang yang tidak berhak dapat mengakses sistem komputer dan dapat melakukan kerusakan sistem yang bertujuan untuk mengurangi saingan usaha. Yang ketiga, communication monitoring, yaitu melakukan monitoring atau melihat semua informasi yang bersifat rahasia. Yang keempat, communication tampering, yaitu mengubah beberapa informasi yang dilakukan oleh penyerang di dalam proses transmisi data dan mengganti sistem server dengan sistem server yang palsu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu e-business. E-business merupakan aktivitas yang berkaitan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan juga transaksi. E-business merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat memudahkan para pebisnis dalam memasarkan produk dagangan mereka melalui internet. Internet akan selalu mengalami perkembangan, dan itu juga akan berdampak pada cara suatu organisasi dalam merancang, memproses, memproduksi, serta menyampaikan produk mereka kepada para pelanggan. Persaingan dalam bisnis juga mengharuskan para pebisnis untuk memanfaatkan internet untuk mendapatkan informasi pasar, konsumen, pemasaran, serta menjalin relasi secara online dengan pelanggan dan membangun citra merek bagi perusahaan mereka. E-business memiliki beberapa kelebihan dan juga manfaat. Yang pertama, e-business memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dibandingkan dengan sistem bisnis tradisional yang dibatasi oleh lokasi. Karena penggunaan internet ini,
para pebisnis bisa menjangkau pelanggan baik itu di luar kota ataupun di luar negeri. Yang kedua, akses informasi jauh lebih luas. Karena penggunaan internet ini akan memudahkan para pelanggan untuk membandingkan suatu produk dengan produk lain. Yang ketiga, memperpendek waktu produksi. Yang keempat, meningkatkan value chain ataupun rantai pendapatan. E-bisnis juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga. Sangat banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil informasi dari internet untuk kepentingan mereka sendiri. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Seperti yang kita ketahui, tidak semua daerah memiliki akses internet yang cepat. Ada beberapa daerah yang sangat sulit untuk mendapatkan internet dengan harga yang relatif tinggi. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Tindakan kriminal yang sering terjadi menyebabkan tingkat kepercayaan dan minat dari masyarakat terhadap e-bisnis menurun. Yang keempat, ada penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak. Dan yang kelima, ada kerugian yang tidak terduga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan bisnis berbasis digital. Yang pertama yaitu sarana infrastruktur yang memadai. Karena kualitas infrastruktur yang dimiliki akan mempengaruhi kualitas layanan serta kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu pemilihan teknologi yang tepat. Pemilihan teknologi harus dilakukan dengan tepat karena dalam bisnis berbasis digital, teknologi merupakan faktor paling penting untuk mendukung kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu kecepatan internet. Kecepatan internet sangat dibutuhkan untuk menjaga agar interaksi antara pihak-pihak yang bersangkutan dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu sistem keamanan. Kerahasiaan informasi dalam perusahaan harus dijaga agar tetap aman dan hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang bersangkutan ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dan untuk menjaga kerahasiaan dari informasi tersebut diperlukan sistem keamanan yang memadai. Yang kelima yaitu sumber daya. Sumber daya di sini yaitu sumber daya teknologi dan juga sumber daya manusia. Teknologi yang tepat diperlukan untuk menunjang kinerja perusahaan, dan sumber daya manusia perlu dilatih atau disiapkan supaya dapat menjalankan sistem tersebut dengan baik. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce yaitu yang pertama, e-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas daripada e-commerce karena dalam e-bisnis dia mencakup segala proses yang menunjang bisnis secara keseluruhan, dimulai dari pengembangan produk, pemasaran, penjualan, manajemen pemasakan, lalu bagaimana mengembangkan layanan yang bermutu. Dan kalau e-commerce dia lebih sempit daripada e-bisnis karena hanya sebatas pada jual beli barang atau jasa saja. Yang kedua yaitu e-bisnis merupakan sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya bisnis. Sedangkan e-commerce dia ini merupakan salah satu bagian dari e-bisnis. Yang ketiga yaitu e-bisnis bergerak dari awal, yaitu dimulai dari perencanaan proses produksi, pengembangan produk atau jasa, manajemen risiko maupun manajemen keuangan sebuah perusahaan dan sebagainya. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada kegiatan menarik pelanggan, supplier ataupun mitra untuk membeli atau menjual barangnya secara online. Yang keempat yaitu karena e-bisnis meliputi cakupan sistem yang lebih luas, dalam kegiatannya tidak terpaku pada transaksi yang bersifat keuangan. Sedangkan e-commerce karena kegiatan utamanya merupakan jual beli barang dan jasa, maka pada prinsipnya kegiatan-kegiatan dalam e-commerce melibatkan pertukaran uang.